Agama warisan, tetapi Anda tidak melaksanakannya ya. Kayaknya enggak deh. Iya, dua nih. Bang, kalau Anda melaksanakan agama Islam, Anda itu nanti pasti jadi orang jahat. Percaya nggak? Percaya enggak tahu sih Bang, enggak Nah, pernah udah gitu. mulai ragu-ragu kan. Bang, menurut Al-Quran, di dalam surat At-Taubah ayat 29, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ada nggak ayatnya? Aku kurang paham sih Bang. Kayaknya ada Bang. Ada. 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 Anda disuruh memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sampai mereka bayar. Diperangi sampai bayar Bang. Bukan sampai masuk Islam. Enggak. Anda tidak peduli sebenarnya saya masuk Islam atau tidak. Tidak peduli. Tetapi Anda harus, tujuan Anda harus sampai saya mengeluarkan duit. Mungkin itu Islam yang cuma belajar kulitnya aja Bang. Itu Islam yang belajar Al-Quran Bang. Kalau Islam yang tidak belajar Al-Quran, ya memang mereka baik, rata-rata baik begitu. Al-Quran itu kan gini Bang. Kalau menurut saya ya, memang ayatnya kan sepotong-sepotong. Cuma rata-rata itu orang nggak mempelajari secara penuh Bang gitu Bang. Saya mempelajari secara penuh Bang. Dan ini fakta ya Bang ya. Ini fakta. Abang pernah nggak memperhatikan kasus-kasus yang terjadi di negara kita ini? Contoh misalnya kasus bom Bali, kasus bom katedral, kasus banyak bom gereja lah ya kan. Oke. Nah itu pelakunya Bang, itu pelakunya sangat-sangat Islami. Ya, paham. Celana cingkrang, jenggot panjang, istrinya biasanya cadaran. Lebih dari satu paling istrinya, bukan hanya cadaran tapi lebih Biasanya dari satu. bukan cuma satu, ya banyak istrinya. Begitu. Itu kan Islam yang ikut budaya Bang. Tapi menurut saya itu Islam yang sangat-sangat menjalankan agama Islam. Menurut saya sih enggak gitu. Seharusnya Islam itu ya kehidupan lah, bukan budaya Arab yang dibawa ke Indonesia, khususnya Indonesia ya. Kan celana cingkrang itu kan make sense kalau dipakai di Arab karena di sana daerahnya berpasir, jadi nggak boleh pakai celana terlalu panjang takutnya kotor. Seperti itu. Loh, tapi Kalau kata menurut Muhammad, logika saya. Tapi kata Muhammad, celana yang matanya itu di bawah mata kaki itu tempatnya di neraka. Loh, tapi Muhammad lupa celananya yang ke neraka. Loh iya, celananya yang ke neraka bukan orangnya. Nah, bentar ya. Nih, saya bacakan hadisnya ya. Nih. Hadis. Itu namanya masalah isbal itu ya. Sebentar saya ini kan ya. Boleh. Sebentar. Saya sebutkan hadisnya ya. Nih, saya balik kamera saya sebentar ya Bang ya. Celana di atas mata kaki tempatnya di neraka. Cuman memang karena yang nulis hadis ini memang juga sebenarnya ini ajaran ini asalnya itu diterjemahin pakai bahasa Arab. Jadi akhirnya kacau gitu loh. Nih, saya tunjukkan hadisnya. Celananya Bang yang ke neraka bukan orangnya. Oke, saya balik kamera saya sebentar. Kita hilangkan dulu efeknya ini. Oke. Kelihatan ya Bang ya? Ya. Nih, hukum celana di bawah mata kaki. Mata kaki itu baik kalau teman-teman yang nggak tahu itu loh, yang bendol kiri dan kanan itu. Yang kalau teman-teman punya kaki yang punya bendolan kanan kiri itu, nah itu mata kaki namanya. Banyak juga orang nggak tahu mata kaki. Nih ya. Nih, perlu diketahui bahwasanya celana di atas mata kaki adalah sunnah dan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih, hadisnya ini. Ya. Dari Al-Ashid bin Sulam, ia berkata, nih perkataannya nih ya, perhatikan.
Saya pernah mendengar bibi saya menceritakan dari pamannya yang berkata, ketika saya sedang berjalan di kota Al-Madinah, tiba-tiba seorang laki-laki di belakangku berkata, angkat kainmu, karena itu akan lebih bersih. Ternyata orang yang berbicara itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku berkata, sesungguhnya yang ku kenakan ini tak lebih hanyalah burdah yang bergaris-garis hitam dan putih. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah engkau tidak menjadikan aku sebagai teladan? Aku melihat aku melihat kain sarung beliau. Ternyata ujung bawahnya di pertengahan kedua betisnya. Cingkrang, Bang. Tahu kan cingkrang? Kalau zaman kita SMP zaman dulu, saya nggak tahu abang SMP tahun berapa ya. Kalau SMP zaman dulu kami, kalau celananya di atas dengkul itu kayak bencis. Makanya kami turunin ke bawah. Iya. Zaman kami SMP celananya harus diturun di bawah lutut. Kalau enggak diledekin. Nah, nih. Nah, terus ya, nih saya lihat ya. Nih, dan seterusnya. Ini hadisnya intinya ini ya, nih. Intinya adalah bahwa nih, saya bacakan hadis yang pendeknya saja ya. Sebentar ya. Sebentar. Sebentar ya. Kita lihat hadisnya ya. Celana di bawah mata kaki itu tempatnya di neraka. Ini ada banyak sekali nih hadis-hadisnya ini ya. Nah ini ya, kain nih, nah ini dia hadisnya. Nah. Kain yang berada di bawah mata kaki itu berada di neraka. Nih Bang, kain yang berada di bawah mata kaki berada di neraka. Kainnya Bang. Nah iya, kain yang di neraka. Iya. Gitu. Jadi memang Bang ya, sebenarnya mereka itu bukan sembarangan mereka mempelajari. Mereka belajar dengan sungguh-sungguh. Makanya celananya di atas mata kaki. Tapi sebenarnya ya Bang ya, sebenarnya kalau kan ada Islam yang moderat, ada Islam yang belajar letterlek begitu ya, hurufiah begitu. Itu sebenarnya berbicara mengenai kesombongan. Iya, karena gini loh, kalau kita baca konteksnya itu berbicara begini. Bagaimana ketika ada orang-orang yang kaya yang memboros-boroskan bahan kainnya sampai diseret-seret. Abang tahu kalau nikahan orang-orang luar negeri yang perempuan sampai celananya digendeng-gendeng. Iya. Ada orang gendeng-gendeng. Nah itu makanya kelebihan bahan. Nah jadi sebenarnya konteks hadis itu berbicara begitu Bang. Bagaimana orang-orang yang sombong begitu loh. Yang bahannya itu sampai diseret-seret. Nah makanya dikatakan oleh Muhammad orang-orang seperti itu tidak baik, tempatnya di neraka. Tapi yaitu Muhammad kadang salah ngomong, kain yang di neraka. Kain yang di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Nah itu sebenarnya berbicara kesombongan. Ini Ari Untung, tahu Ari Untung kan? Tahu. Nah dia langsung pakai celana cingkrang. Karena apa? Karena dia ingin mengikuti sunnah, tapi dia lupa istrinya pakai tas Hermes harga miliaran. Nah itu. Jadi sebenarnya itu berbicara orang-orang yang menghambur-hamburkan sesuatu yang tidak berfaedah. Di dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbunyi mubazir. Sesuatu yang mubazir itu adalah sahabatnya setan. Orang yang melakukan perbuatan mubazir sesungguhnya dia adalah temannya setan. Pernah dengar ayat itu? Pernah. Iya. Nih, mungkin teman-teman muslim yang lain tidak tahu ya nih ya. Nih. Saya sebutkan ya. Perbuatan mubazir nih. Perbuatan mubazir sahabat setan. Nih, saya tampilkan.
Kita kalau ini ada semua nih. Di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-27. Nih ya, saya bacakan. Surat Al-Isra ayat 27. Kalau saya ini Bang sangat-sangat mengerti ajaran Islam. Makanya saya senang kalau ada orang Islam yang belajar dengan saya. Nih ya. Di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-27. Sebentar, ini kok bukan ayat malahan. Sebentar ya. Al-Isra 27. Nih. Nih ya. Kelihatan ya Bang ya. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah di sini Bang, kata bahasa Arabnya itu mubazirina. Jadi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan mubazir atau sia-sia yang unfaedah. Nggak ada gunanya, nggak ada maknanya. Contoh misalnya ada kaleng, terus diajak ngomong, kaleng, kaleng. Nah itu kan perbuatan-perbuatan yang mubazir, yang nggak ada gunanya. Itu adalah sahabat syaiton menurut Al-Quran. Nah sebenarnya Bang, yang melakukan atau yang melanggar Al-Quran ini sekarang umat muslim. Mau nggak saya kasih tahu perbuatan mubazir yang sia-sia yang dilakukan umat muslim? Pergi ke Arab nyiumin batu. Loh, kalau itu sih saya setuju. Iya, karena begini, Umar bin Khattab pernah berkata kepada, nih, saya katakan, apa perkataan Umar bin Khattab kepada batu hitam? Nih, Umar bin Khattab Hajar Aswad, kita klik ya, Hajar Aswad. Nih ya, bagaimana dia berkata kepada Hajar Aswad? Nih, sebentar ya. Bentar, saya tambahin nih kosakatanya. Hanyalah batu nih. Nih ya, bagaimana Umar bin Khattab berkata kepada batu ini? Nih, saya tampilkan ya. Apa kata Umar bin Khattab? Perhatikan. Nih. Suatu kali Umar bin Khattab itu pernah berdialog dengan batu Hajar Aswad. Nih, salah satu kisah ketegasan Umar yang sangat menarik adalah saat ia berbicara pada Hajar Aswad sekali waktu ia menyaksikan Rasulullah mencium Hajar Aswad. Nih, perhatikan. Apa kata Rasulullah nih? Ya, dikatakan begini, sungguh aku tahu kau ini hanya batu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Andai saja Nabi tidak menciummu, aku pun tidak akan menciummu. Jadi menurut Umar bin Khattab itu hanya batu itu, nggak dapat manfaat, nggak bisa mendatangkan bahaya, nggak bisa mendapatkan barokah. Itu cuma batu doang. Nah Umar bin Khattab tahu. Seharusnya. Iya, Umar bin Khattab tahu itu perbuatan mubazir. Tapi tetap saja Umar bin Khattab melakukannya. Dan orang muslim zaman sekarang berbondong-bondong pergi ke Arab melakukannya. Iya. Gini Bang, kalau masalah ke Arab ya, haji, umroh atau segala macam itu saya lebih setuju dengan mending lah gak usah haji atau umroh. Iya. Kalau saya pikir-pikir ya, ini menurut pikiran saya sendiri ya. Cobalah kumpul uang haji itu semua, nggak usah pakai berangkat tapi digunakan untuk sumbang orang yatim piatu, itu kayaknya lebih berguna deh. Iya, untuk modal usaha, untuk menghidupi keluarga, untuk bantu teman, kan begitu lebih bagus daripada ke Arab buat nyiumin batu. Itu kan marketing Arab. Itu marketing Arab. Sebenarnya itu Arab itu nggak harus Islam sih. Gitu loh. Iya. Kenapa para nabi turun di Arab? Kenapa itu alasannya? Ya karena di sana itu negara paling rusak, makanya diturunkan di daerah Timur Tengah sana. Nih, apa yang orang Arab lakukan nih Bang ya? Nih, ini Anda ini sudah agak-agak Islam yang agak sedikit agak sedikit moderat nih ya. Nih. Ini beberapa langkah lagi Anda ini kayaknya nih. Sebentar. Sebentar ya Bang ya. Nih, saya kasih tunjuk bagaimana apa yang umat muslim lakukan nih. Ini kata orang, ini pengajar agama Islam nih Bang, namanya Abu Marlo. Perhatikan ya, nih. Terus saya nanya, Pak, kalau saya sholat di sini, pahalanya berapa? 1. Kenapa? Kan bukan bagian dari Masjidil Haram. Oh, oke, di sini. Itu saya berangkat tahun 2000 berapa gitu ya. Dah.
Oh, jadi kalau saya di sini berapa? 10.000. Kalau di sini 1. Kenapa? Nggak bagian dari Masjidil Haram. Oke. 4 tahun berikutnya, saya pergi lagi, Mas. Ternyata Masjidil Haram udah diperluas. Saya nanya lagi. Kalau di sini berapa? 10.000. Kenapa? Kan ini bagian dari Masjidil Haram. Saya mundur lagi. Kalau di sini masih 1. Oh, jadi saya mulai ngerti yang menentukan pahala itu adalah pemerintahan Arab. Lu iya. Karena ada hadis yang mengatakan barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, apa Masjid Nabawi ya, itu sama seperti pahalanya sholat 1000 kali di masjid yang lain. Gimana orang muslim tidak? Gimana? Itu marketing itu. Iya jelas. Gimana orang muslim tidak berbondong-bondong ke sana? Itu bisnis yang sangat menggiurkan, Bang. Bayangkan, satu kepala orang Indonesia yang berangkat ke Arab itu mendatangkan banyak fulus bagi orang Arab. Lu bayar visa sudah berapa duit? Pesawat darat itu bayar, coy. Bayar. Hotel, bayar lagi. Nggak cuma hotel, rumah makan juga. Wah, fulus semua itu. Gimana? Karena Arab itu sadar suatu saat minyak bumi mereka pasti habis. Makanya mereka berbondong-bondong bikin pariwisata, hotel apa segala macam yang besar-besar supaya itulah mengatasnamakan Ka'bah lah yang dibilang sekarang ini. Ya, begitulah. Tapi begini, Bang, kalau ketika saya membaca Al-Qur'an, nih, ini penting ya. Makanya saya mengundang muslim-muslim sebenarnya yang ustadz-ustadz gini. Tidak pernah ada di dalam Al-Qur'an itu disuruh berhaji ke kota Mekah. Nggak pernah ada. Kalau ada disuruh berhaji ke kota Mekah, saya terjun dari Monas. Nggak ada. Kalau disuruh berhaji, iya. Laksanakanlah haji, ada ayatnya. Tapi kemana haji? Haji itu ke Baitullah. Baitullah itu ada di mana menurut Al-Quran? Di Baka. Baka. Sama orang Islam diedit jadi Mekah. Karena orang Islam tidak suka Baka, sukanya Mekah. Begitu. Nanti langsung dibilang, ya Baka itu ya Mekah itu. Ah, ini udah mulai ngarang bebas. Sejak kapan Bakah jadi Mekah? Sejak kapan? Kalau gitu bukan Madiun, Badiun aja kalau gitu. Iya. Bukan Bandung, Bandung. Ah. Gitu aja. Oh. Itu tidak tidak ada satupun indikasi bahwa Bakah itu adalah Mekah, nggak ada. Begitu, Bang. Iya sih, memang racun itu namanya mabuk agama itu, Bang. Kebanyakan orang yang maaf tapi ya, ini orang Indonesia memang akhirnya agak jongkok semua rata-rata. Jadi pemahaman agamanya itu gampang dibelokkan oleh oknum-oknum tertentu. Apalagi kayak apa ya? Kalau dibilang para habib itu keturunan apa segala macam, mereka lebih. Wah, itu bisnis lagi tuh. Oh, itu bisnis kenceng itu, bro. Bayangin. Mereka sampai sini bawa botol, ya, isinya rambut. Nggak tahu rambut siapa, bisa aja itu rambut istrinya. Dibilang katanya, ini rambut Nabi. Langsung umat muslim. Dipeluk rambut lagi. Nangis. Tapi jangan lupa bayar dulu coy kalau mau meluk rambut Nabi. Nah itulah. Sendal. Ini sandal Nabi ini sudah. Dari mana itu bisa tahu dari mana itu sendalnya Muhammad? Bagaimana ininya? Ujiannya bagaimana? Nah itu makanya, Bang, banyak sekarang Habib, dalam tanda kutip Habib ngaku turunan Nabi, ya kan? Air bekas cucian kakinya diminum sama anu. Udah lihat videonya? Belum sih, Bang. Mau kita kasih tunjuk nih. Wah, ini ngeri nih, Bang, sadis nih ya.
Saya tunjukkan bagaimana umat muslim memperlakukan keturunan Muhammad. Karena mereka mengatakan ini zuriat Nabi ini. Ini turunan Nabi. Barang siapa yang mencintai. Oh harus. Pokoknya harus dibikin ini. Sebentar ya. Saya tunjukkan bagaimana umat muslim itu meminum air bekas cucian kaki. Sebentar. Kita kasih tunjuk nih bekas cucian kaki yang diminum. Waduh, mana ini bekas cucian kaki? Udah hilang ini kayaknya teman-teman. Ya pokoknya adalah. Jadi bekas cucian kakinya diminum. Teman-teman nanti bisa cari sendiri. Ya kan? Bagaimana turunan Nabi itu orang yang sangat dimuliakan dan lain sebagainya begitu. Padahal ayat Quran berkata, makana Muhammadun aba ahadim mir rizalikum. Muhammad itu bukanlah bapak dari satu pun laki-laki di antara kalian. Iya. Jadi mereka biasanya menegaskan ayat-ayat tentang kemuliaan Muhammad. Apa ayat-ayat yang mereka ini kan? Bagaimana orang yang minum darah Muhammad itu otomatis masuk surga? Iya. Ada gitu bang? Ada hadisnya. Barang siapa yang minum darah Muhammad itu tubuhnya itu tidak akan disentuh api neraka. Nih ya. Ini banyak abang yang tidak tahu nih. Minum darah Nabi nih ya. Bagaimana ada orang minum darah Nabi? Nih Muhammad ya. Nih, coba ini kalau yang ngomong ini pasti abang langsung percaya nih, karena ini ustadz yang diperhitungkan di Indonesia ya. Coba ustadz siapa? Siapa? Oh, ini sangat terkenal ini ustadznya. Pasti Anda akan langsung tahu suara siapa ini. Dengar ya. Suaranya pasti sangat familiar bagi Anda. Coba, nih. Saya pernah dengar cerita tentang sahabat yang meminum darah Nabi SAW. Sedangkan dalam Al-Quran minum darah itu dilarang. Darah itu haram. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Ketika Nabi menyuruh sahabat membuang darah bekas bekam. Iya, tahu. Ambil darah, pergi buang sana. Begitu dia ke belakang, bukan dibuang ya, diminum ya darah Nabi. Lalu dibilang, yang mana darah? Kau minum. Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Darah Nabi SAW, darah kawan antum, jangan antum minum. Dracula. Lihat betapa standar gandanya di situ. Kalau orang minum darah Muhammad, tubuhnya haram disentuh api neraka. Tapi kalau Anda minum darah teman antum, antum Dracula. Loh, ini kan standar ganda sama. Muhammad manusia, teman antum manusia. Kalau Anda minum darah teman antum Dracula. Kalau minum darah Muhammad bukan Dracula. Ini namanya standar ganda. Itu dongeng itu. Standar ganda. Dongeng itu bang. Artinya apa? Sebenarnya saya tahu gini loh. Di dalam Al-Quran itu dilarang mengkonsumsi darah. Ada ayatnya. Betul. Janganlah kamu memakan bangkai, darah hewan yang tidak disembelih dengan menyebut asma Allah. Betul? Nah, kemudian menurut hadis tadi ada orang minum darahnya Muhammad secara sengaja. Ketika darah Muhammad diminum, seolah-olah Muhammad tidak peduli dengan ayat Al-Quran. Dia malah mengatakan, orang yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Hadis ini saya teliti bang, saya sampai pada satu muara apa? Ternyata memang hadis itu digunakan oleh para dalam tanda kutip turunan Muhammad. Supaya apa? Supaya mereka bisa cerita kepada muslim-muslim yang unyu-unyu. Lihat nih. Ya, orang yang minum darahnya Nabi yang dikatakan haram mereka disentuh api neraka. Itulah kami, di dalam diri kami mengalir darah Nabi. Sebenarnya itu maksudnya bang. Supaya apa? Supaya keturunan-keturunan Muhammad ini dimuliakan. Gitu.
Jadi sebenarnya Bang, Bang, mau saya tanya itu ini, Bang. meneliti ajaran agama Islam itu sudah sangat mendalam, sangat dalam sekali saya teliti ajaran agama Islam itu. Di dalam Sebenarnya agama aku Islam itu. nggak terlalu dalam masalah itu semua, tapi logikaku ya bertanya itu Al-Quran atau Injil atau segala macamnya itu turunnya bagaimana sih? Atau turun berbentuk kalimat seperti itu atau ucapan seorang rasul yang dicatat atau gimana sih? Nah ini pertanyaan yang bagus. Jadi tidak ada kitab yang jatuh dari langit, Bang. Nggak ada. Namanya kitab tuh ditulis oleh manusia. Seperti bagaimana Injil yang kami pegang nih. Saya kan Kristen kan. Injil yang kami pegang ini berisi bagaimana orang menuliskan peristiwa-peristiwa atau pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh Yesus. Makanya diberitahu kepada pembacanya. Ya kan? Pada zaman ini Herodes menjadi raja di Yudea. Kemudian Pilatus menjadi wali negeri. Kemudian Kaisar Agustus pada waktu itu kaisar. Ya, disebutkan semua wilayahnya di sini, tempatnya di sini. Berarti itu ungkapan Yesus yang dicatat atau gimana? Iya, pengajaran-pengajaran yang dilakukan Yesus dicatat oleh para saksi mata, kemudian diberitakan dan sampailah kepada kita. Itu makanya. Nah, tetapi kalau kita membaca Al-Quran, banyak umat Islam percaya Quran tuh jatuh dari langit katanya. Lu ada Quran yang orang Islam yang percaya bahwa Quran tuh buku jatuh dari langit itu ada. Jangan dibilang saya mengada-ngada, saudara-saudara ya. Nih. Mungkin itu oknum Bang, oknum Islam. Tapi banyak Bang, jangan salah nih. Ya, ini diskusi saya dengan dia nih. Namanya adalah Lina. Nih, perhatikan ya. Nih. Berarti Al-Quran itu jatuh dari langit? Iya, jatuh dari langit. Buset, bukan ditulis manusia. Bukan manusia yang menulisnya. Ya, tadi ditulis manusia, tidak. Tidak masuk akal manusia boleh tulis. Saya mau tanya, saya serius saya mau tanya. Nah. Jatuhnya ketimpa kepala siapa? Berarti Al-Quran itu jatuh dari langit. Banyak Bang yang mengimani itu. Bahkan teman-teman saya masa kecil itu juga mengimani hal yang sama. Quran jatuh dari langit. Begitu. Iya. Padahal semua buku-buku, naskah-naskah keagamaan itu pasti ditulis oleh manusia, begitu. Dan Al-Quran itu Al-Quran itu menurut Al-Quran sendiri, ya kalau kita baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, Al-Quran itu menjadi satu buku anonimus yang tidak diketahui penulisnya siapa. Ya. Di dalam Al-Quran, kalau kita baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, tidak akan kita temukan siapa penulis Al-Quran. Dari ayat yang pertama Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin dan seterusnya sampai waladolin. Gak ada. Kalau diartikan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam dan seterusnya. Siapa penulisnya? Ini kan seperti sebuah syair, seperti sebuah doa dari seseorang yang tidak diketahui. Iya, memang suatu saat itu akan terbongkar Bang. Terbongkarnya dalam Al-Quran sendiri itu ada suatu hadis, kalau nggak salah itu apa hadisnya ya. Jadi Islam di akhir zaman, bahasanya di akhir zaman akan ditinggalkan. Bukan ditinggalkan, akan menjadi asing. 70 golongan atau berapa gitu. Tapi yang benar cuma satu. Iya. Jadi yang harus paham. Tahu nggak siapa satu golongan itu Bang? Yang semua mengaku benar sih, repotnya gitu. Tapi tahu nggak siapa satu golongan itu? Yang di situ disebutkan itu apa namanya? Lupa Bang aku Bang. Yang ada golongannya satu pokoknya. golongan itu adalah yang murtad. Ini bahasa murtad ini apa ngambil dari Arab juga jadi? Bang, kan disebutkan bahwa Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Hanya satu saja yang masuk surga, yang lainnya masuk neraka, betul? Nah, siapakah satu golongan itu? Menurut saya, satu golongan itu adalah orang yang meninggalkan agama Islam.
Kon- Ya, bercanda. Konteksnya Islam di sini yang abang maksudkan tentang